Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya dalam kondisi apapun, dimanapun. Ingat ya, di masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa jika di luar untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Bersama saya, Ibu Ayu, hari ini kita akan belajar kimia yang asyik dan menyenangkan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memaparkan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami penerapan sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan titik beku melalui percobaan sederhana. Anak-anak, kita di Indonesia patut bersyukur karena kita hanya mengalami 2 musim. Kita tidak mengalami 4 musim seperti di beberapa belahan dunia lain, seperti di Eropa yang mengalami musim yang sangat dingin sehingga turunnya salju. Kita sendiri di Indonesia tidak mengalami musim salju, padahal pasti kalian pengen kan ngerasain musim salju. Biasa lihat di adegan-adegan film, asyik ya bermain di salju. Tapi tahukah kalian bahwa adanya salju di jalan itu bisa membahayakan? Kenapa? Otomatis yang pertama, jalanan pasti akan sangat licin. Nah, jadi bagaimana ya caranya agar jalan tidak licin? Anak-anak, tahukah kalian kalau salju itu adalah air yang membeku? Kebayangkan gimana licinnya jalanan kalau ada es, ada air yang membeku di jalanan. Nah, mereka di Eropa sana yang mengalami musim salju seperti itu mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Bagaimana caranya? Mereka menaburkan garam pada jalanan yang bersalju. Apa hubungannya ya kira-kira salju dengan garam? Baik, jadi H2O itu kan molekulnya renggang. Nah, ketika membeku pada suhu 0 derajat Celcius, molekul H2O tadi menjadi rapat dan padat sehingga membentuk es. Adanya senyawa garam menyebabkan menerobos masuk ke dalam senyawa H2O yang tadi sudah padat sehingga memisahkan molekul-molekul H2O tadi. Nah, molekul yang terpisah tadi kembali menjadi fase cair sehingga titik bekunya sudah turun di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana ya dengan kendaraan yang di dalamnya pasti ada air radiator? Kira-kira air radiator pada kendaraan tersebut membeku tidak ya? Jadi, air radiator yang biasanya terdapat pada kendaraan mobil itu akan ditambahkan dengan etilen glikol atau anti beku agar air radiator di dalam kendaraan tersebut tidak membeku. Fungsi dari etilen glikol tersebut adalah menurunkan titik beku di bawah 0 derajat Celcius sehingga air radiator tersebut tidak membeku. Nah, berdasarkan 2 contoh tersebut bisa kalian pahami ya apa itu penurunan titik beku. Adanya zat terlarut ternyata bisa
menurunkan titik beku larutan. Itulah yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis pelarut, melainkan hanya bergantung pada banyaknya zat terlarut. Nah, sekarang kalian jika ingin lebih memahami tentang penerapan sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa coba melakukan percobaan sederhana pembuatan es krim. Jadi pembuatan es krim kan sekarang sudah menggunakan mesin modern atau kulkas, tapi masih ada juga yang menggunakan cara tradisional. Cara tradisional ini bisa dengan mengaduk campuran es krim pada suatu wadah yang berisi es batu yang sudah ditaburi garam. Kalian bisa coba deh di rumah, asik loh. Nah, jadi fungsi penambahan garam pada es batu tersebut adalah untuk menurunkan titik beku larutan tersebut di bawah 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena si es krim tadi sudah merupakan campuran susu dan lain-lain, sehingga titik bekunya tidak hanya 0 derajat Celcius, melainkan di bawah 0 derajat Celcius. Gampang kan? Bisa kalian coba sendiri di rumah. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tetap semangat belajar kimia ya. Kimia itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.